Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kelas filsafat pendidikan Islam. Kita akan berdiskusi pada hari ini. Namun sebelum itu ada berapa orang ini? 16 ya, ada 16. Artinya hadir semua. Ya kan kelasnya jumlahnya 16 ya, mahasiswanya hadir ya. Oke. Jadi kita sudah sampai di pertemuan ke 10. Artinya sudah ada 4 paparan diskusi. Yang pertama beberapa aliran itu ya, aliran pendidikan Islam. Yang hari ini kita akan coba untuk mengkombinasikannya atau mendiskusikan mana yang paling layak, paling relevan untuk lokalitas kita, entah itu Indonesianya atau ke Kalimantanannya ya. Baik, yang jelas di sini nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran mata kuliah yang kedua, yaitu bagaimana teman-teman bisa memahami teori bahkan sampai pada aliran-alirannya dan implementasinya. Jadi tidak hanya sekedar konsepsional saja, tapi juga ada operasionalnya. Atau 4 pergumulan aliran tadi perlu disampaikan terkait pertemuan sebelumnya untuk sebagai penekanan bahwa filsafat pendidikan Islam seperti UIN, walaupun ada dakwah, ada komunikasi, ada sistem informatika, itu didakwain atau dirangkai, diselimuti sistem pendidikan Islam. Jadi bedanya dengan pendidikan agama Islam itu ya, kalau pendidikan Islam. Nah, jadi paradigmanya di sini yaitu lebih mendalam, tidak sekedar refleksi hasil pemikiran, tapi benar-benar menjadi kenyataan yang dampaknya nyata dan bisa ditangkap oleh indera. Jadi kalau misal di ekonomi, ya dia betul-betul bisa menjalankan sistem perekonomian yang bagus. Jadi filsafat umumnya, filsafat ilmunya dan juga sampai pada pendidikannya. Ini ontologi. Jadi setiap ilmu, bahkan termasuk sistem pendidikan Islam, itu punya 6 syarat. Dia bisa dikatakan ilmu kalau ada 6 ini. Ada ketauhidannya, ada keilmuannya atau esensi, atau kealamannya, kemanusiaannya, kemudian keakhiratannya, sampai beginningnya. Dia ada. Jadi kalau ontologi itu kan pertanyaannya apa? Apa itu pendidikan Islam? Nah ini jawabannya di sini. Jawabannya ialah kajian hakikat esensi pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Seperti halnya konsepsi dasar. Contohnya ada beberapa tawaran di sini dicontohkan Syed Abdul Alatos. Itu tentang ta'dib. Jadi kalau fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan itu harus bukan fakultas tarbiyah. Fakultas ada keindahannya. Dampaknya nanti implikasinya kepada kebahagiaan. Nah ini dari kajian Onto sampai Aksio itu syarat-syarat ilmu. Kalau ada ilmu tidak memenuhi nilai ini, itu tidak bisa disebut ilmu. Ya contoh tambang bisa melahirkan banjir, longsor. Nah, berarti itu tidak memenuhi syarat sebagai ilmu. Ada, bukan tidak memenuhi syarat, ada satu muatan yang tidak terpenuhi dalam tambang. Contohnya itu, artinya dia tidak melakukan reklamasi, reboisasi, kan ada. Itu aksiologinya tambang. Nah ini di pendidikan Islam, konteksnya pendidikan Islam. Berarti bicaranya bagaimana menciptakan manusia atau sumber daya manusia itu yang lebih baik dengan konsep sistem pendidikan Islam. Oke. Di sini kemarin kita sudah bagi kelompok, ada 4 kelompok. Langsung saja diskusi. Jadi sudah duduk masing-masing dengan kelompoknya? Sudah. Paparan singkat konsepnya dulu, masing-masing dari 4, baru saling tanya jawab. Bisa dimulai dari kelompoknya progresivisme. Siapa? Boleh, singkat aja. Konsepnya gimana? Pengen alirkan siswa dan alumni gimana lulusannya? Metodenya gimana? Kalau menurut saya Pak, pendidikan Islam yang progresivisme dan konfusionisme itu kayak itu menjelaskan bahwa pendidikan Islam itu tuh bisa membangun kembali sosial, kayak mungkin yang tadinya pertemanan sosial atau kehidupan sosial yang kurang baik itu dengan adanya pendidikan Islam itu menjadi lebih baik. Oke ya, silahkan mana yang perwakilan perennialisme dan esensialisme? Ada
Udah, silakan. Singkat aja. Jadi prosesnya itu Pak, pendidikan Islam dalam pendekatan ini berfokus pada nilai-nilai abadi seperti akhlak, logika, dan kebenaran universal yang tidak berubah oleh zaman. Iya Pak. Oke. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ke realisme dan idealisme. Ya, silakan. Jadi dari yang saya pelajari, realisme dan idealisme itu bukan hanya apa ya, nggak hanya menjadi filsafat yang saling melengkapi Pak, cuman mereka emang terhubung karena mereka itu memberikan landasan kuat yang mengakui bahwa pentingnya pengetahuan praktis yaitu realisme dan juga nilai-nilai luhur yaitu idealisme. Nah sehingga itu mampu membentuk individu yang cerdas, terampil, juga beretika dan memiliki tujuan hidup yang jelas gitu Pak. Oke. Siapa? Ya, silakan. Dari pendidikan Islam, filsafat humanisme dan eksistensialisme itu, di sini yang saya pelajari adalah ketika pendekatan yang menekankan bahwa setiap manusia itu memiliki kebebasan. Jadi kayak semacam memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk potensi kita berkembang. Semacam pendidikan ini bukan sekadar menyampaikan materi saja, tapi membentuk pribadi yang sadar akan makna hidupnya. Nah, tujuannya di mana menciptakan individu itu yang bebas dalam berpikir, bertanggung jawab, dan mampu belajar secara mandiri. Itu saja. Oke, baik. Kira-kira dan menurut kelompok progresivisme, ini tadi progresivisme, aliran yang lain ini kiranya bisa dipakai atau memang hanya progresifisme saja yang paling relevan untuk menciptakan SDM yang baik? Kira-kira gimana? Kalau menurut konsepnya, dia materinya nanti itu proses pembelajarannya kan, kalau progresivisme itu dia lebih ke mencari masalah di masyarakat, kemudian mengajak siswanya untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau di di parenialisme itu dia cuma terima aja. Kalau di kelas itu dia cuma terima. Jadi kalau gurunya ngomong apa, ya sudah. Kalau dia katanya kita itu berasal dari Nabi Adam, ya sudah, dia tidak ada komentar lagi. Kalau di humanisme dia ya pure hanya individualnya si siswa. Jadi si siswa punya personality sendiri yang harus diselesaikan. Nah, kira-kira nih kalau mau dikomentari masing-masing, siapa mau duluan komentarin aliran yang lain? Oh ya, realisme dan idealisme itu kita tuh membentuk seseorang atau individu yang kokoh gitu nah, yang utuh dan siap juga untuk menghadapi tantangan dunia, tapi tanpa kehilangan arah, baik itu tujuan di akhir lainnya. Jadi kita tetap menghargai nilai-nilai luhur kita, terus juga tetap dengan kondisi yang nyata. Kayak sekarang nih kita lagi dihadapi dengan teknologi yang sangat canggih, itu kan nyata, itu kan betul kan adanya, tapi kita tetap teknologi itu dengan nggak membelakangi nilai-nilai luhur. Bisa dipahami? Oke, cukup atau mau tanggapi? Cukup ya. Oke. Parenialisme mana nih? Parenialisme, oh di belakang. Kelompok 2 tertarik mau bertanya atau menanggapi konsep yang mana? Oh, baru mulai Saya ingin menanggapi kayak yang parenialisme dan esensialisme. Oh, silakan. Saya di sini lebih pro ke realisme dan idealisme kan Pak. Dan saya menganggap kayak parenialisme dan esensialisme itu kurang gitu Pak. Karena mereka itu cenderung kaku dan kurang fleksibel sama perubahan zaman sekarang nih Pak. Oke. Terus mereka tuh bisa mengabaikan kebutuhan nyata yang ada di dunia ini dan tantangan kontemporernya Pak. Sebaliknya kombinasi dari realisme dan idealisme itu sangat bagus karena dapat mengintegrasikan nilai-nilai abadi idealisme dengan penyesuaian kurikulum dan metode yang relevan dengan zaman sekarang, yaitu realisme Pak. Oke. Itu nanti lahir
konsep kurikulum teknologis. Kalau humanisme dan eksistensial itu nanti kurikulumnya namanya humanistik. Kalau yang paranilisme dan esensial itu nanti nama kurikulumnya subjek akademik. Kalau yang progresif dan konstruksionisme itu nanti namanya kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, ini nama kurikulumnya. Dulu kita pernah namanya kurikulum yang kompetensi ya, namanya KBK. Nah, terus ganti jadi K13. K13 lebih teknologis, dibawa ke desa. Kalau misalnya kita bisa bikin kalender itu kan belakangnya gitu ya. Itu dibuatkan materi, dibuatkan bagan-bagan. Nanti slide-nya jadinya kalender. Itu namanya teknologis, bukan berarti dia harus ada alat elektronik begini, tapi metodenya dia untuk menjelaskan itu lebih teknologis. Nah, kalau yang subjek akademik, bentuknya yang eksakta ya, atau lebih ke yang sudah pasti. Kayak tahapnya di mazhab kita itu rekonstruksi sosial. Makanya kita lebih berat, kan visi misi kampus kita itu unggul dalam pengembangan masyarakat. Nah, ini mazhabnya di sini. Titik beratnya semua mata kuliah itu harus larinya ke sana. Nah, itu bagian daripada pengintegrasian ilmu ya. Jadi semua ilmu itu harus berdampak di masyarakat, di sekitarnya. Semua orang itu dimanapun dia berada, dia bermanfaat. Jadi kuncinya orang sukses itu dimanapun dia berada, dia itu bisa diterima. Itu kalau masalah peluang saya jawab itu belakangan. Dia bisa diterima dimanapun dia berada itu sukses, artinya bisa berbaur, dia nggak eksklusif, dia inklusif orangnya. Nah, dari sana juga bisa kelihatan bahwa rekonstruksi sosial ini menjamin adanya kemoderatan. Jadi itu ada tempatnya masing-masing. Untuk tingkat SD mungkin lebih subjek akademik, lebih banyak menerima. Tapi mungkin kalau tingkat yang seperti di SMP, SMA itu lebih kepada teknologis maupun humanistik. Tapi kalau di perkuliahan perguruan tinggi itu lebih pada rekonstruksi sosial karena dia nanti akan banyak praktek-praktek. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Nah, akan kita lanjutkan pada materi terkait mengkritisi teori atau konsep tawaran pemikiran daripada ulama klasik seperti Ibnu Rus, Al-Farabi dan seterusnya. Bagaimana konsep-konsep yang mereka tawarkan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sehat selalu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.